Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya mengucapkan selamat siang. Selamat datang buat kita semua Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada ibadah raya kedua hari ini. Mari siapkan hati kita semua, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang percaya dalam hadirat Tuhan kita yang lemah dikuatkan bisa katakan amin. Amin. Yang percaya dalam hadirat Tuhan kita yang sakit disembuhkan bisa katakan amin. Bisa katakan amin bagi Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan bejanamu yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan korbanmu yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persembahkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan persembahkan korban pujian kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak. Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Dia Tuhan yang layak diagungkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Allah yang hebat, Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan bagi Tuhan. Ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Haleluya.
keluarga Karmel, tinggikan dirimu. Oh, tinggikan dirimu. Sembah Tuhan hari ini. Mari bawa pujianmu bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Nasi bumi tinggikan. Mengatasi langit kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Mengatasi bumi. Haleluya. 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 Dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau Allah yang besar, Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Let our King be lifted high. Oh, say, bisa angkat tanganmu bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan, come on. Sena in the highest. Let our King be lifted high. Oh, say, oh, Sena. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih di minggu yang pertama bulan yang kedua di tahun 2022 ini Tuhan.
Kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk menikmati akan hadirat-Mu, untuk menikmati akan lawatan-Mu Tuhan saat siang hari ini Bapa. Bapa, sepakat kami berdoa buat ibadah kami siang hari ini. Kami taruh ke dalam tangan-Mu, teristimewa buat hamba-hamba-Mu, buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani akan Engkau. Biarlah mereka semua tinggal di dalam urapan-Mu. Urapan Allah, otoritas Allah Engkau berikan kepada mereka semua, supaya ibadah kami siang hari ini, ibadah yang berkenan kepadamu. Kami percaya ketika Engkau tertarik dengan ibadah kami, Engkau pasti hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama Bapa. Kami percaya ketika Roh Kudus ada di tempat ini, bisa Tuhan yang luar biasa, Dia akan kami nikmati siang hari ini. Roh Kudus, kuasai tempat ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, untuk kami memuliakan akan nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka semua bersama-sama dengan kami, untuk kami memuliakan akan nama-Mu. Kami buka kami siang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu silakan duduk kembali, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Yang percaya ketika kita tinggikan Tuhan, sakit penyakit kita disembuhkan, katakan amin. Yang percaya ketika kita tinggikan Tuhan, masalah kita diselesaikan Tuhan, bisa katakan amin. Bisa katakan amin bagi Tuhan. Mari sekali lagi berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Keluarga Karmel, tahun tangan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Mari kembali sambil bangkit berdiri. Keluarga Karmel, tahun kemenangan. Sambil bangkit berdiri bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Yuk serukan. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yuk serahkan musuh-Mu bagi Tuhan. Bebasku, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah. Yo dengan iman, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, siap melompat bagi Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
bernyanyi. Yo saudara dengan iman, sama-sama katakan. Dalam nama Yesus, Allah dahsyat. Sekali lagi, sambil bertepuk tangan di atas kepalamu, katakan. Tuhan dahsyat, amin. Yes. Yo bernyanyi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis engkau dengar. Yeay. Tuhan dibebaskan. Keluarga Karmel siapa lompat bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah Bagi Tuhan. sekali lagi. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Bersorak Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Soraklah Siap menari bagi Tuhan bagi Tuhan Allah kita. Yo menari bagi Tuhan. Menarilah bagi Tuhan Allah kita dengan segenap hatimu. Narilah Bagi Tuhan. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan, menari. Narilah bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Narilah siap melompat Tuhan Allah kita. Melompatlah bagi Tuhan Allah kita. Melompatlah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Yeah. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Yo bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Satu kali lagi. Bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat ajaib Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya ketika kami tinggikan Tuhan, maka Tuhan hadir dan mujizat pasti terjadi. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan hari ini. Siapkan bejanamu yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ajaib, besar, dahsyat, perkasa Engkau Tuhan. Keajaibanmu Tuhan. Kedahsyatanmu Tuhan. Nyata dalam hidup kami Tuhan. Yesus Lord. Yesus Lord. Ku sembah Kau Allahku, Bapa
sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Tuhan, hanya Engkau juru selamatku. Katakan Tuhan, Engkau setia. Yes, Lord. Setia. Amin. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri hari ini bagi Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, Hanya janji-Mu, takkan ku percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sembah Tuhan hari ini. Mari bawa pujian-Mu bagi Tuhan. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kaulah kami yang ajaib Tuhan. Kaulah kami yang besar Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Yes Lord. Katakan ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku.
Bapa, dalam nama Yesus, kadang Engkau mengizinkan kami ada di lembah, tapi Engkau tetap kekuatan bagi kami. Sepanjang minggu ini ada peperangan demi peperangan yang kami telah lewati, yang kami telah hadapi, tapi Tuhan memberikan kemenangan karena Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bertakhta di takhta yang suci, kudus, agung dan mulia. Tapi Engkau mau bertakhta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya karena Engkau bertakhta di atas pujian kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau yang kami sembah di tempat ini. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain. Hanya namamu Yesus, hanya namamu Yesus. Karena itu Tuhan kami mohon, Engkau bukan hanya hadir di sini, tapi Engkau berkarya di sini. Engkau bekerja di sini. Engkau lihat setiap pergumulan masalah kami, lihat setiap air mata kami, duka cita kami. Tuhan mari bekerjalah, mari bekerjalah, jamalah kami, ubahkan kami, pulihkan kami. Tuhan beri jalan keluar bagi setiap pergumulan masalah kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan adalah jawaban bagi kami. Karena itu kami akan dengar firman-Mu. Urapi kami sekalian Bapa, urapi hamba-Mu, urapi dan berkati firman-Mu. Semua roh yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dari tempat ini. Dalam nama Yesus, darah Yesus, biar Roh Kudus bekerja. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat kita bertemu lagi. Ini minggu yang pertama ini ya. Minggu pertama di bulan yang kedua di tahun yang baru. Dan hari ini sama-sama kita akan baca kembali ayat dasar kita untuk keluarga Karmel tahun 2022. Kita sudah namakan sama-sama tahun kemenangan. Mazmur 20 kita baca ayat yang ke-7. Sesudah itu kita tidak lihat di Alkitab kita tidak lihat di tab, tidak lihat di slide, kita hafal sama-sama ya. Mazmur 20 ayat yang ke-7, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tidak kedengaran nih suara ini ya. Sama-sama lagi, 2, 3. Nah, sekarang bagian pertama tapi tanpa melihat di Alkitab ya, atau di tab atau di slide ini. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Nah, tambah lagi ya, iman kita harus ada ekspresi. Ya, coba tangan dikepalkan seperti ini dulu ya. Jadi sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sekali lagi, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang yakin kita beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sekali lagi saya mau nyatakan kita sudah namakan tahun 2022 tahun kemenangan. 2021 pengharapan, tahun pengharapan, dan kita yakin pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Mau menang harus peperangan. Mau disebut kita sebagai pemenang harus berperang. Kita tidak mungkin disebut kemenangan, kita tidak mungkin disebut sebagai pemenang tanpa lewat peperangan. Jadi saudara-saudara, tahun 2022 tahun kemenangan, karena itu kita siap berperang. Bisa bilang amin? Berperang dengan musuh kita, iblis, kuasa kegelapan, berperang dengan roh-roh yang ada di udara, berperang dengan
ego kita, kedagingan kita, berperang dengan kesombongan kita, berperang dengan keinginan-keinginan kita. Dan Tuhan jamin bahwa kita pasti keluar sebagai pemenang. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang cara Tuhan memberikan kemenangan. Yang kita sudah pelajari waktu bangsa Israel menghadapi Amalek di Rafidim, ya. Dan kemenangan Israel itu tergantung dari tangan Musa. Ketika tangan Musa terangkat, Israel kuat dan menanglah Israel. Tetapi ketika tangan Musa lemah, kemudian terturun, maka lemahlah Israel, menanglah Amalek. Tapi dalam cerita itu kita tahu bersama-sama, tangan Musa sampai matahari masuk tetap terangkat dan Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya katakan yang lalu, sehebat-hebatnya Musa, sejago-jagonya Musa, Musa itu masih manusia. Dia ada kata di situ, kata penat. Musa angkat tangan dengan jam-jam, penat tangannya, maka mulai terturun. Tapi puji Tuhan, waktu itu ada yang namanya Harun dan Hur. Ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa. Ya, saya yakin keluarga Karmel menjadi Harun-Harun dan menjadi Hur-Hur yang menopang tangan Musa. Bisa bilang amin? Jangan hanya pintar begini, gembala, gembala, harus begini, harus begini. Tapi kita jarang topang tangan gembala. Gembala begini, aduh gembala tidak ada, gembala begini. Kritik membangun bagus, tapi kalau selalu menyudutkan gembala, mempersahkan gembala, 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 gembala. Saya mau kasih tahu, gembala masih manusia, bisa capek, bisa lemah. Mau gembala kuat, ada Harun, ada Hur. Bisa bilang amin? Mau Karmel alami kemenangan 2022, buat tangan gembalamu. Luwuk Musa, tangannya terangkat. Ketika mulai capek karena manusia mulai turun, hadirlah Harun, hadirlah Hur di sana menopang tangan Musa. Sehingga tangan Musa tetap terangkat. 2022 kemenangan yang besar buat keluarga Karmel. Jangan begini, saya katakan yang lalu tuh. Memang Minahasa terkenal dengan beberapa teori kepemimpinan. Ada teori dubo-dubo. Saudara tahu dubo-dubo? Kalau orang tinggi, rupa dubo-dubo dia. Artinya dubo-dubo itu kayu atau bambu yang bisa cungkil-cungkil mangga, cungkil apa lagi? Nakmuknan, cungkil nome-nome. Jadi ini budaya apa namanya ini? Dubo-dubo itu budaya tukang bacungkil. Orang ketua ada bagus-bagus di atas, dia cungkil-cungkil. Makanya coba saudara lihat ya, di pusat kalau orang Batak, orang Toraja, mereka menguasai dunia hukum ya, di militer, di kepolisian. Tapi orang Minahasa bisa dihitung dengan jari. Karena apa? Karena itu ada bagus-bagus, dong cungkil. Kasih jatuh pada dia. Ada lihat tuh budaya apa ya? Budaya barol. Tahu barol? Di film-film itu terkenal barol. Itu barol, biar dia masuk di jurang, biar DP oto sudah bakar, namanya barol. Selalu keluar sebagai pemenang. Itu barol, teori barol. Artinya semua mati-mati, cuma dia tuh hidup. Mati ngana. Herman. Herman namanya. Ada itu budaya begini, budaya kata. Budaya kata. Saudara pernah perhatikan kata atau kodok juga? Kodok bajalang. Ya coba lihat dia, perhatikan dia tuh. DP gaya begini kok. Jadi dua tangan,
Dia kalau mau jalan, dua tangan ini ya, dia itu yang di atas dia tarik ke bawah. Kiri kanan dia siku. Itu di bawah dia injang. Itu teori kepemimpinan kata. Tapi mau mengalami kemenangan, teori kita di gereja ini menjadi penopang. Haleluya. Bisa bilang amin? Sehebat-hebat suami saudara, sehebat-hebat dia, sepintar-pintar dia, tapi coba saudara kritik tiap hari. Kritik, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Harus begini, harus begini. Lama-lama dia stres. Jadi enggak apa-apa sama gembala. Gembala begini, gembala begini, gembala begini, gembala harus begini gembala. Betul, bagus. Haleluya. Tapi di gereja ini kita butuh juga ada Harun dan Hur yang menjadi penopang buat Musa. Yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Tadi Harun dan Hur kurang tadi di perjamuan. Jemaat tadi sampai di luar, duduk-duduk di beton di luar, di atas penuh, di sini penuh, hanya 2 pelayan perjamuan. Harun dan Hur tadi cuma 2. Makanya Musa mau bikin aturan nanti. Untuk Harun Hur pelayan perjamuan, mesti hadir. Setiap perjamuan dia hadir 2 kali. Kalau 5 kali ibadah, dia harus hadir 5 kali ibadah. Jangan cuma gembala, 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 gembala. Harus hadir, diimbangi juga harus Harun dan Hur. Ya, gembala harus turun tangan melayani sampai di luar sana, sampai di atas balkon. Ibu-ibu juga berapa yang bantu, ya seperti itu. Karena kalau kita terlalu mau perjamuan terlalu lama waktunya, orang bisa jenuh, sudah capek berdiri dan lain sebagainya ya. Jadi saya mohon kepada Harun Hur, Harun perjamuan, Harun Hur perjamuan. Kalau 2 kali ibadah harus hadir 2 kali. Harun dan Hur yang setuju katakan amin. Ya sudah Jo, enggak usah bahas ya. Cuma 3 tuh amin, 1 le ibu-ibu, 1 le yang bukan pelayan perjamuan gitu ya. Yang setuju katakan amin. Ya sesemua lagi ya. Nah sekarang kita akan lihat cara Tuhan yang lain. Cara Tuhan yang lain memberikan kemenangan kepada kita. Nah kita lihat sama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, saya mau baca ayat-ayat ini loncat-loncat ya. Yosua pasal yang ke-6, saya baca ayat yang pertama. Dengan perikop di sini jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 16, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama dengan dia di dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Saudara-saudara, ini cara yang lain Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Israel lagi berperang dengan Yeriko. Dan kita tahu bersama-sama Yeriko itu adalah kota tertua. Salah satu kota tertua di dunia. Yeriko, saudara-saudara kalau kita pelajari, tembok kota
tembok kota, tembok perlindungan kota, pagar, kalau sekarang pagar kota Yeriko itu begitu kokoh karena begitu tebal. Selain 2-3 kereta bisa jalan di atas tembok itu, Alkitab berkata rumah Rahab itu dibangun di atas tembok. Jadi kita bisa bayangkan betapa lebarnya tembok itu, betapa tebalnya tembok itu. Di zaman perjanjian lama, kekuatan satu bangsa, kekuatan satu kota, itu tergantung pada tembok dan pintu gerbang. Kalau pintu gerbangnya kuat, tidak ada musuh yang bisa masuk di kota itu. Saya kasih contoh seperti Peloloan saja ya, yang kecil. Peloloan itu, kalau di zaman perjanjian lama, ada pagar mengelilingi Peloloan. Jadi ada pagar yang mengelilingi kota Yeriko yang saya katakan tadi sangat tebal, ya. Jadi kekuatan kota, perlindungan kota, keamanan kota di zaman perjanjian lama itu tergantung pada tembok yang tebal. Nah, kita bisa bayangkan kota Yeriko, tembok perlindungannya itu begitu tebal. Jadi sulit untuk orang-orang bisa merobohkan tembok. Apalagi mau masuk ke dalam kota itu. Tidak mungkin karena begitu tebalnya. Tetapi Tuhan memberikan cara untuk mengalahkan Yeriko. Untuk mengalahkan kota itu, menghancurkan kota itu, merebut kota itu. Tuhan memberikan kemenangan terhadap kota itu dengan cara pertama. Cara Tuhan. Yosua keliling kota itu, tembok kota itu, keliling tembok kota itu, keliling seluruh Peloloan, keliling itu, 1 hari 1 kali. Selama 6 hari, 6 kali keliling. Jadi saya kasih contoh saja, kalau 6 hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin keliling kota itu. Keliling 1 kali. Bangsa Israel kembali ke perkemahan mereka. Hari Selasa keliling lagi. Sesudah keliling kembali ke perkemahan mereka. Hari Rabu keliling, hari Kamis keliling, hari Jumat keliling, hari Minggu keliling. Hari Sabtu keliling. Tetapi sampai hari Sabtu itu disuruh keliling hanya 1 hari 1 kali. Tetapi keliling dengan diam. Tidak ada suara di sana. Jadi sudah bisa bayangkan, mau merebut Yeriko itu, bangsa Israel setiap hari selama 6 hari keliling tapi tanpa ada suara. Saya kurang tahu berapa ribu tentara itu. Tetapi kalau bisa diam semua itu hebat. Kita saja ibadah seperti ini, kalau ibu-ibu sobat cerita, susah mau kasih diam. Kalau bapak-bapak cuma pak. Ibu-ibu, sana dulu. Pakai plester di pemulung. Diam dia. Jadi hari kedua keliling. Hari ketiga keliling tapi tidak ada suara. Hari keempat keliling, hari kelima keliling, hari keenam keliling tanpa ada suara. Keliling tanpa suara ini bicara tentang apa? Bicara tentang doa. D-O-A. Mau alami kemenangan terhadap kuasa kegelapan, mau alami kemenangan terhadap tembok-tembok Yeriko, mau mengalami kemenangan di dalam peperangan melawan Yeriko, diam. D-O-A. Doa. D-O-A. Doa. Saudara mau lihat orang hebat, mau lihat orang kuat, mau lihat anak Tuhan, mau lihat hamba Tuhan, gembala kuat, jangan lihat di mimbar. Lihat di kamar doa. Lihat doanya. Kalau anak Tuhan yang kuat, itu anak Tuhan yang suka berdoa. Kalau anak Tuhan
yang tidak suka berdoa, ada pergumulan, ada masalah, reaksinya selalu mulut. Taso bilang kuat, jangan begitu, taso bilang kuat. Tapi kalau anak Tuhan yang kuat, hadapi masalah, pergumulan, Yesus, aku tidak sanggup. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Tidak cerewet. Doa. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, ya, lewat 10 tula mereka baru keluar dari tanah Mesir. Belum lama keluar dari tanah Mesir, tanah yang kesannya mereka dijajah, dianiaya, sangat menderita di sana. Tiba-tiba Tuhan hadapkan mereka, ada yang HP nyala lampunya. Ada bahasa timpa kita atau baru kami nih? Tiba-tiba sudah laut merah di sana. Laut yang besar. Ya. Jadi masalah besar dialami oleh bangsa Israel. Baru keluar bebas dari Mesir. Sekarang dikejar oleh tentara Firaun dengan kereta kuda, alat perang yang lengkap. Di depan mereka ada laut besar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mulai bersungut-sungut. Musa, kenapa kau bawa kami untuk mati di sini, Musa? Biar saja kami menderita, asal mati di Mesir. Alkitab berkata sebagai pemimpin, Musa hanya datang sama Tuhan. Musa berseru-seru, berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan, pukulkan ke air. Ketika Musa pukulkan ke air, laut terbelah. Bayangkan dari tidak ada jalan, Tuhan bisa bikin jalan baru. Israel lewat, lolos, tentara Mesir kejar. Sampai di tengah laut, Tuhan bikin laut itu kembali normal seperti biasa. Dan ada begitu banyak orang yang mati di laut itu. Saudara-saudara, ada kekuatan besar di dalam doa. Kadang-kadang ya sebagai pemimpin, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, kalau sudah terdesak ya ini. Saudara pikir gembala hamba Tuhan itu tidak bisa begini? Bisa berkelahi juga. Siapa mau lawan di sini? Ada belajar karate ini. Biar dapat rupa perempuan, ya rupa perempuan. Boleh. Tapi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala pakai kekuatan cuma kalau semua tangan sebegini. Di rumah lagi. Teman-teman jemaat. DP kekuatan cuma apa? Kadang soalnya ada suara. Cuma air mata. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan. Saudara pikir saya tidak ada masalah-masalah? Aduh banyak sekali, apalagi hari-hari ini. Masalah begitu banyak. Saya kekuatannya terbatas. Tapi di saat-saat tidak ada jalan. Di saat-saat terdesak, dipersalahkan, tidak ada jalan. Hanya bisa begini. Atau hanya Tuhan aku berserah padamu. Ada kekuatan di dalam doa. Yang yakin, yang percaya, yang sudah alami, katakan sama-sama amin. Nah, kita lihat sama-sama ada satu cerita tentang doa di 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Kita lihat mulai ayat yang saya lihat sebentar ya. 17, 1 Raja-Raja 17, ayat 17 mulai. Sesudah itu sekali lagi 1 Raja-Raja 17, ayat 17 mulai. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku.
Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia, katakan amin. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara-saudara, ada persoalan besar yang dihadapi oleh Elia. Dia datang ke rumah janda ini dan meminta untuk dilayani, untuk makan, untuk roti. Ya, janda itu berkata, "Saya sudah tidak punya apa-apa. Saya hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Tepung segenggam dan minyak sedikit. Saya mau olah, bikin makanan, saya makan, dan tinggal mau tunggu mati. Karena ini masa kelaparan, susah mau dapatkan makanan." Tapi Elia berkata, firman Tuhan berkata, "Buatlah untuk aku." Dan ketika wanita ini melayani Elia sebagai hamba Tuhan, mujizat terjadi. Setiap kali ambil minyak tetap ada, ambil tepung tetap ada. Selama 3,5 tahun. Mujizat telah terjadi, tapi satu hari anak dari janda ini tiba-tiba sakit. Dan sakitnya sangat parah, membuat kehilangan nafas, kehilangan nyawa. Ini janda datang sama Elia, hamba Tuhan. "Elia, apa salah saya? Saya sudah melayani Anda. Apa salah saya? Engkau datang kemari untuk menunjukkan kesalahan saya, dosa saya, sehingga membuat anakku mati." Alkitab berkata, Elia mengambil anak yang sudah mati itu. Elia mengambil anak yang sudah mati itu dan Elia bawa ke kamar atas. Jadi hamba Tuhan senang sekali kalau begini. Biar dong begini akang mar. Cuma gembala tuh pengkhotbah tuh bilang, "Air." Sorry, mau kering di sini. Saudara lihat kiri kanan saja, jangan lihat saya ya. Elia bawa anak yang sudah mati itu ke kamar atas. Di kamar atas Elia letakkan dia, kemudian mulai berdoa sama Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Anak itu hidup kembali. Alkitab berkata, Elia ambil anak yang hidup itu. Tadi dia bawa ke kamar atas, mati. Di kamar atas Elia berdoa, anak itu hidup kembali. Dia turun dari kamar atas, menyerahkan anaknya kepada janda itu dan berkata, "Ini anakmu yang tadi mati, sekarang hidup kembali." Kemudian janda itu berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau beritakan itu adalah benar." Masalah yang besar hanya bisa diselesaikan di kamar atas. Saudara-saudara, 1 tahun lebih saya melanglang buana kemana-mana ya. Diundang di mana-mana, di kota, di desa. Masih ada beberapa bulan lagi ini ya. Bahkan jika Tuhan berkenan akan terus melalang buana ke gereja-gereja di kota, ke desa, ke pedalaman, ke pelosok, ke gunung, ke lembah. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kebanyakan gereja pastori sekarang sudah ada yang namanya kantor. Saya lihat di sana ada meja belajar dari pendeta, ada lemari-lemari rak-rak buku dari pendeta. Puji Tuhan, haleluya. Ini sudah jadi kebutuhan pelayanan akhir zaman. Bisa bilang amin?
harus ada kantor. Tetapi saya mau kasih tahu juga, selain kantor yang kita harus punya, kamar doa, kamar atas. Menyelesaikan masalah bukan di kantornya pendeta. Menyelesaikan masalah ada di kamar atas, ada di kamar doa. Anak ini mati, serius. Masalahnya besar. Masalahnya pelik. Elia dipersalahkan. Kamu datang membuat anakku mati. Aku sudah layani kamu, aku sudah layani kamu. Tapi engkau datang membuat anakku mati. Tetapi ketika masalah besar itu datang, Alkitab berkata Elia bawa anak yang mati itu naik ke kamar atas. Kamar atas bicara tentang kamar doa. Kita mungkin bisa tidak punya kantor, tapi kita harus punya yang namanya kamar doa. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya mau kasih tahu keluarga Karmel, tingkatkan kamar doa kita. Tingkatkan volume doa kita. Tingkatkan saudara-saudara kehidupan doa kita. Ada masalah-masalah sekarang yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ada masalah-masalah sekarang yang tidak bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Masalah itu hanya bisa diselesaikan ketika kita masuk ke dalam kamar. Kita berlutut, kita berseru panggil Tuhan dan masalah bisa diselesaikan. Mau lihat kemenangan di tahun 2022. Kemenangan terhadap tembok-tembok masalah yang besar. Kemenangan terhadap masalah ekonomi. Kemenangan terhadap masalah keluarga. Anak kita mulai bergaul yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada masalah dalam rumah tangga. Ada peperangan di dalam pendidikan, dalam studi, dalam pekerjaan. Saya mau kasih tahu, tingkatkan kamar doa kita. Tingkatkan kehidupan doa kita. Karena doa dapat menyelesaikan masalah. Doa dapat memberikan kita kemenangan. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kadang-kadang kita terlalu banyak berharap sama pendeta, sama gembala. Gembala-gembala terlalu berharap sama jemaatnya, terlalu berharap banyak sama teman-teman pendeta. Ada yang mulai mengandalkan uang dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, kekuatan kita terbatas. Kekuatan keuangan kita terbatas. Saya katakan tadi ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Hanya dengan pengetahuan, hanya dengan teori, ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan yang kita pelajari. Tapi kebanyakan masalah atau semua masalah apa saja itu bisa diselesaikan dengan doa. Haleluya. Dengan doa. D-O-A. Saya katakan tadi mau lihat orang kuat, bukan lihat di mimbar. Mau lihat orang kuat, lihat dalam kehidupan doanya. Saya berharap banyak untuk 2022 rekan-rekan pelayan. Jangan hanya mengandalkan teori, jangan hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Mari perbanyak duduk di kaki Tuhan. Perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa, berdoa, berdoa, berdoa. Coyonggi pernah menjadi, pelayanannya pernah disebut gereja terbesar di dunia. Jemaat yang paling banyak jemaatnya di dunia. Jemaatnya hampir mencapai 1 juta orang. Kebaktiannya gedung besar, ibadahnya luar biasa. Tapi ketika orang tanya sama Coyonggi, ya apa kunci keberhasilan gerejamu? Coyonggi bilang, saya mulai melayani dari 42 orang. Ada janda, ada duda, dan ada keluarga lengkap. Cuman 42 orang. Dan tempat ibadah saya itu dimulai di tenda milik dari tentara Amerika. Ketika tentara Amerika ditarik dari Korea kembali ke Amerika, ada tenda yang ditinggalkan dan tenda itu menjadi tempat ibadah pertama bagi pendeta Coyonggi. Tapi tiba-tiba jemaatnya berkembang, bertumbuh, berkembang.
kegerakan besar terjadi di Korea sampai jemaatnya mau mencapai 1 juta. Bayangkan 1 juta ini hampir penduduk Sulawesi Utara mungkin ya. Minahasa gitu ya. Banyak sekali jemaatnya. Orang tanya, pastor, apa kunci keberhasilan pastor? Dia bilang hanya ada 3. 1 doa, 2 doa, 3 doa. Coyonggi bilang begini ya, kalau banyak berdoa pasti banyak berkat. Kurang berdoa kurang berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Kalau doa itu seperti nafas, banyak berdoa banyak bernafas. Kalau COVID-19 kan susah bernafas. Ini, oh berarti gembala banyak berdoa. Coba saudara tarik nafas panjang-panjang. Kalau kurang berdoa katanya, kurang bernafas. Asma. Jadi jemaat yang kurang berdoa itu rohani asma. Tidak berdoa, tidak bernafas, mati. Dia bisa khotbah, dia bisa mengajak, dia bisa mendorong, dia bisa memuji Tuhan. Tetapi rohaninya sebenarnya mati. Saya tanya saudara, penting doa tidak? Sangat penting. Pelayan-pelayan Tuhan tolong ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk berdoa. Nanti kita akan bikin memang nanti ada selain doa puasa, ada doa semalam ya. Ada doa peperangan. Nanti di dalam rangka ini berjalan, saya mohon nanti jemaat-jemaat jadi pendoa buat gembala, pendoa buat gereja ini. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena doa keliling 6 kali 6 hari diam berdoa sama Tuhan. Ya, hari ke-7 7 kali. Jadi hari ke-7 hari apa tadi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggu kalau ini gereja ini kota Yeriko. Jadi kita keliling hari ke-7 itu, hari Minggu itu kita keliling 7 kali. Dari sini mungkin kita antri semuanya berbaris keliling. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kali ke-7 Yosua bilang begini, bunyikan semua alat musik. Kemudian bangsa Israel bersorak-sorak. Ke-7 kali mereka keliling, ada bunyi-bunyian, kemudian ada sorak-sorak dari bangsa Israel. Tiba-tiba saudara tahu, tembok yang tebal itu runtuh dengan sendirinya. Tembok yang tebal yang mengelilingi kota Yeriko, yang membuat Yeriko aman itu, musuh susah untuk masuk ke kota itu, tiba-tiba dengan sorak-sorai, dengan pujian, itu rontoh, rubuh. Israel masuk ke dalam, membunuh orang-orang Yeriko, Israel mengalami kemenangan. Saya mau kasih tahu, ada kekuatan besar, ada kemenangan di dalam doa dan puji-pujian. Jangan anggap remeh puji-pujian. Saudara-saudara, salah satu yang membuat hati Tuhan itu menjatuhkan pilihan kepada Daud, karena Daud suka memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Memuji Tuhan tidak perlu kursus, saudara-saudara. Kecuali mereka yang suka tampil di sini, itu perlu latihan pernafasan. Mereka harus pergi ke kolam renang, ya latihan bernafas. Karena nanti mau nyanyi, ya nyanyi apa yang tahan-tahan nafas itu. Tapi kalau kita tidak perlu kursus, tidak perlu belajar nyanyi. Ada kuasa ketika kita bersorak. Haleluya, ketika kita memuji Tuhan. Saya banyak kali berkata dari mimbar ini, jangan anggap remeh puji-pujian. Jangan datang ke ibadah nanti sudah mau firman Tuhan. Ada mujizat, ada kekuatan, ada kemenangan di dalam puji-pujian. Saya mau cerita satu lagi ya, yang kita jarang baca tapi hari ini kita baca. Kitab Filipi. Oh sorry. Kisah Rasul ya, Kisah Rasul 16.
Kisah Rasul 16, ada mujizat, ada kekuatan besar, ada kuasa di dalam pujian. Kisah Rasul 16, saya baca ayat yang ke-19. Kisah Rasul 16 ayat 19, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin. Lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Paulus berkali-kali ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, bukan karena ITE, melanggar ITE, bukan karena asusila, bukan karena korupsi, tetapi karena memberitakan Injil. Nah, satu hari Paulus ada di Filipi, mereka memberitakan Injil. Begitu banyak orang percaya kepada Tuhan, sampai ada beberapa pengusaha di situ, termasuk tukang sihir di situ, merasa rugi. Kemudian mereka laporkan dan mereka adili Paulus. Singkat ceritanya, Paulus diperintahkan oleh pembesar-pembesar kota itu dimasukkan ke dalam penjara. Sebelum masuk penjara, baju mereka dibuka, kemudian mereka didera, artinya disiksa. Disiksa, masuk penjara, Alkitab berkata, mereka ditempatkan di penjara paling tengah. Itu penjara paling tengah, sukar untuk bisa bebas lari dari situ. Kemudian bukan hanya ditempatkan di tengah-tengah penjara itu, di dalam penjara, kaki mereka dipasung. Tetapi Alkitab berkata, dalam penjara kakinya dipasung, tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika mereka mulai berdoa, ketika mereka mulai naikkan pujian kepada Tuhan, Alkitab berkata, terjadi gempa bumi. Dan sendi-sendi gedung penjara itu mulai terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Orang-orang penjara keluar semuanya. Kepala penjara ambil pedang mau bunuh diri. Tetapi Paulus berkata, jangan lakukan itu. Kami tidak lari, kami ada di sini. Dan kepala penjara bilang begini, kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Paulus berkata, percaya kepada Yesus, engkau dan keluargamu pasti selamat. Hari itu juga mereka memberi diri dibaptis. Di dalam penjara, di tengah-tengah kakinya dipasung, di penjara tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka masih bisa berdoa kepada Tuhan dan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, ada utusan sorga turun di Filipi,
turun di penjara, bikin gempa, sehingga mereka bisa selamat. Saya mau kasih tahu, ada kuasa di dalam puji-pujian. Daripada kita hadapi masalah, hadapi pergumulan, hadapi tantangan, kita babak veto, pagi-pagi babak veto, tidak menyelesaikan masalah. Ada masalah, mari kita belajar berdoa, naik ke kamar atas, kemudian kita mulai memuji-muji Tuhan. Saudara tahu ketika kita mulai memuji Tuhan, Alkitab berkata Allah duduk di atas puji-pujian. Dia di sorga, tahtanya mewah, hebat, dahsyat. Di sorga tahtanya, agung, mulia, kudus. Tapi ketika kita mulai memuji Tuhan, itu seperti kita membuat tahta yang baru. Bayangkan Tuhan rela turun dari tahta yang mulia di sorga, mau bertakhta di atas puji-pujian kita. Dan kalau Tuhan hadir, pasti ada kemenangan. Mari kita jadi gereja yang suka berdoa dan suka memuji Tuhan. Haleluya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya mau ajak jemaat di sini. Mari kita jadi gereja yang suka berdoa tapi juga suka memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Saya cerita tadi, saudara-saudara, anak-anak panti asuhan yang sekarang kebanyakan jadi pendeta itu generasi kedua ya. Kalau generasi sekarang ini, latihan kesabaran kami, ya. Jadi ini hilang. Saya jalan, oh ini ada sampah, sini, siapa DP nama? Panji. Torang semua robo jadi penama, tidak usah Panji. Panji itu kan, ada Panji kemenangan dong. Panji, angkat sampah. Saya jalan terus. Waktu Panji angkat sampah, dia coba jalan. Cuma berjalan. Sampah sudah di situ, dia balik lagi. Kita lihat, Panji, oh iya Papi. Aduh, sudah bisa bayangkan. Tapi yang kebanyakan hamba Tuhan itu kalau ada telepon dari mahasiswa, Bapak Gembala, tolong ini di kos ada kerasukan setan. Saya sudah ajar, pertama datang bawa anak panti asuhan, lihat kalau berdoa buat orang kerasukan seperti ini ya. Oh iya Papi sudah. Berikut telepon lagi, Pak Gembala ada kerasukan di sini. Di mana? Di asrama Maluku. Oh Maluku. Sudah ngoni itu pergi ini. Papi baru pulang pelayanan so capek ini ya. Aldi bawa pedor Aldi, pergi dora. Pulang dapat laporan. Bagaimana? Puji Tuhan, iblis lari. Tapi Papi ada 2 korban anak panti. Hah? Maksudnya? Ini satu dapat ludah. Ini satu dapat tendang. Ternyata kita so ajar pada orang kalau mau doa orang kerasukan jangan tutup mata. Jangan terlalu berdekat. Ya itu satu pergi pada muka begini. Dalam nama Yesus. Rohani sekali kata dia. Dalam nama Yesus. Biluris dalam nama Yesus. Terus satu lagi dah di bawah. Dalam nama Yesus. Dia tutup mata. Dalam nama Yesus. Waduh dapat tendang. Pang. Nah sekarang ini berikut kalau dapat undangan begitu, jangan dekat-dekat, buka mata. Ada banyak kali saudara-saudara ya, suruh lagi dorang. Pulang dong lapor, Papi belum tembang tangan, belum usir setan, baru menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Papi so lari itu iblis. Kita bilang memang ada kuasa dalam puji-pujian. Bisa bilang amin. Jadi kalau saudara datang di gereja memuji Tuhan, soalnya tidak kasih persembahan lekong memuji Tuhan setengah-setengah. Aduh, berdosa itu kasihan ya. Jadi kalau datang ke gereja memuji Tuhan harus ada ekspresi. Saya yakin di sini tidak ada patung-patung ya, karena
Gembala saudara tidak lagi mau mengoleksi patung. Jadi memuji Tuhan kita kayak patung gitu ya. Masih muda, anak muda Trekmar, DP gaya-gaya opa-opa. So gatal DP kepala dia. Itu kayak patung. Memuji Tuhan harus ada ekspresi. Ya, kita bisa angkat tangan, kita katakan haleluya. Makanya di sini dilarang kalau angkat tangan cuma setengah tiang. Di gereja ini kalau angkat tangan satu tiang. Ada pakai jas, ini jas baru lagi. So majelis pusat jadi semula pakai jas. Satu tiang. Coba saudara angkat satu tiang, angkat tangan. Ada kuasa dalam angkat tangan. Yes. Belum, jangan cepat-cepat. Katakan sama-sama, ada kuasa dalam pujian. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Mari tingkatkan doa di gereja ini. Tingkatkan puji-pujian. Jangan datang di gereja nanti semua firman Tuhan. Ya. Itu ibadah dari doa pembukaan sampai doa berkat. Terimalah berkat daripada Tuhan. Itu ibadah. Ada teman saya penyanyi, hamba Tuhan, gembala dia, gembala di Surabaya. Suaranya merdu sekali. Satu kali dia lagi bercanda dia dengan gembala-gembala tua. Dia bilang, saya punya lagu baru. Oh, coba nyanyi lagu baru. Dia nyanyi, bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Bayangkan, sampai rumah sakit hilang. Bukan cuma penyakit. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Ada mujizat dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kesembuhan dalam pujian. Mungkin Anda sekarang lagi berperang ya. Ada mungkin lagi dipenjarakan. Penjara lewat aturan-aturan, penjara. Mungkin Anda lagi menghadapi tembok-tembok yang tebal, tembok-tembok Yeriko yang tebal. Saya mau kasih tahu cara Tuhan memberikan kemenangan kepada kita lewat doa, lewat puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, kembali ke rumah dan praktekkan firman Tuhan ini. Ada mujizat. Saudara akan alami mujizat dari hari ke hari. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dari hari ke hari. Kalau saudara di rumah, di mobil, di mana saja, saudara bisa berdoa, saudara bisa memuji-muji Tuhan. Tuhan berkati kita hari ini. Dan sebentar tinggal duduk saja, mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya jika kami angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Hari ini Tuhan, ada anak-anak-Mu, ada keluarga Karmel yang datang, yang sedang berperang menghadapi tembok Yeriko yang kokoh, yang tebal. Ada di dalam penjara, penjara usaha, bisnis kita lagi seolah-olah ada di dalam penjara. Tapi kami tahu ketika kami angkat tangan, ada doa yang kami naikkan, ada puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan pasti turun tangan. Dan kalau Tuhan turun tangan, ada kemenangan, ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi. Tuhan, kami angkat tangan, Tuhan. Kami mohon Engkau turun tangan, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari rasakan tembok-tembok Yeriko, tembok yang tebal diruntuhkan dalam nama Yesus. Ada kemenangan di minggu pertama bulan Februari 2022. Karena kami percaya Tuhan, kami tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang seluruh pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau
Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama di dalam perjamuan Tuhan. Ada roti, ada anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Karena itu bagi kami perjamuan Tuhan adalah bukti cinta Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang mau mati bagi kami. Engkau sangat menderita karena tubuh-Mu dihancurkan. Tapi lewat tubuh yang dihancurkan, oleh bilur Yesus penyakit kami disembuhkan. Oleh darah Yesus dosa kami diampuni. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebelum kami makan dan minum dari perjamuan Tuhan ini, kami mohon sucikan kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami semua, biar tidak ada satu yang mengikuti perjamuan ini makan tubuh dan darah Yesus yang mengalami hal yang tidak kami inginkan. Tapi kami percaya ketika kami makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, cinta kami kepada Tuhan semakin bertambah lagi. Roh kami akan terus menyala-nyala. Kami sehat, kami sembuh, kami diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu Bapa, berkatilah roti dan anggur ini. Taruh tanganmu dan berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur dan siap melayani umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allah. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu yang belum sempat dilayani bisa angkat tangan. Di balkon semua sudah dilayani. Di bagian depan gereja, di dalam gereja semuanya. Kalau semua sudah dapat pelayanan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, oh darahnya amat kuasa, amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus. Sekali lagi dengan iman. Darahnya amat kuasa, ya Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. mari angkat roti yang sudah kita doakan tadi dengan tangan kanan. Dan kalau bisa melebihi kepalamu, ini bukan roti yang biasa. Kita sudah berdoa, sudah minta
Ada berkat Tuhan di roti ini, karena ini adalah daging Tuhan, kita yakin ya. Dengarkan firman Tuhan sebelum makan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan sekarang. Haleluya. Percaya, ini bukan cawan yang biasa. Mari sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dengan iman kita minum minuman yang sesungguhnya, darah Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bisa angkat tangan, angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau Thank you, baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu nyata. Kebaikan-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan kami tetap nikmati sampai sekarang. Kami tahu ketika kami mengambil bagian di dalam perjamuan yang suci, kami merasakan sesuatu yang baru terjadi atas kami. Iman kami diteguhkan dan kami yakini bahwa sesuatu yang spesial sudah menjadi milik bagian hidup kami. Tuhan, kami ingat betapa Engkau menderita bagi kami. Kami ingat Engkau berikan nyawamu bagi kami. Kami ingat bahwa Engkau disalibkan karena kami. Sebabnya kami tidak akan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami senantiasa dinasehati oleh Tuhan agar supaya kamar atas, rumah doa tidak akan pernah kami lupakan. Untuk menang, kami senantiasa harus hidup di dalam doa. Ada satu hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami percaya, ini kami lakukan mulai dari sekarang. Tuhan berjanji kepada kami, kemenangan Tuhan sediakan, kemenangan Tuhan berikan, kemenangan Tuhan adakan. Kami imani itu terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami datang dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah. Ada yang sakit, ada yang sementara berduka cita, ada yang sementara dalam masalah. Tapi hari ini nyawamu Engkau berikan bagi kami. Kami tahu kesembuhan Tuhan pasti beri, pertolongan Tuhan pasti beri, jalan keluar Tuhan pasti beri, kemujuran Tuhan siapkan, kelimpahan Tuhan pasti adakan. Sebabnya kami menolak segala hal-hal yang buruk yang senantiasa diarahkan oleh si jahat bagi kami. Kami tolak, kami hancurkan, kami mematahkan
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berjalan dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, kami mau pelihara akan sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan pernah undur setapak pun, sebab kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Limpah-limpahkan kekuatan, limpah-limpahkan kesehatan. Urapan daripada Tuhan selalu ada atas hamba-Mu. Tuhan, hari-hari ini dia membutuhkan energi, dia membutuhkan kekuatan yang sumbernya hanya daripada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Dan di gereja lokal kami Tuhan akan bangkitkan hur-hur dan harun-harun untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Berkati seisi pastori, kami berdoa semua kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, termasuk seluruh keluarga besar Karmel yang terbagi di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan. Kami butuh perlindungan Tuhan ada atas kami. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit, termasuk di dalamnya virus corona. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kami kuat, besok kami kuat, seterusnya kami akan kuat, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, mari sama-sama kita saksikan video pengumuman di sepanjang minggu ini. Praises be to God, our Father and our Lord. Jesus Christ, the Son, our righteousness and peace. God of love and mercy, God of all the broken-hearted, God who wipes our every tear, and God who stands for us. Tuhan berkati, disampaikan kepada pelayan-pelayan Tuhan di GPD Karmel bahwa pertemuan rapat kita ditunda dulu, tapi kita tidak akan menunggu rapat dulu baru ibadah-ibadah. Di gereja-gereja ibadah-ibadah sudah dimulai, jadi hari-hari ini hari-hari yang sulit, yang sukar. Bangsa Indonesia lagi mengalami banyak kesulitan. Ya, perlu kita untuk bangkit, doa, puasa, kemudian ibadah memuji Tuhan. Jadi ibadah sudah dimulai untuk ibadah rayon. Kita rayon gabungan, kita mulai di pastori, ya. Kita akan perbiasakan kalau bisa tahun ini ibadah rayonnya 6:30 malam. Jadi 6:30. Kalau 6:30 mungkin yang dari kebun, dari tempat-tempat bekerja itu mungkin sudah ada, ya. Jadi kita mulai 6:30. Nanti mungkin minggu depan baru kita akan adakan rapat, ya. Saya kira itu dulu, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terbeban dengan pelayanan kita di sini, terbeban dengan pelayanan GPDI Sulawesi Utara, bisa bergabung nanti di dalam setiap Jumat itu ada doa puasa. Saya kira demikian. Kemudian kalau Tuhan berkenan, Tuhan izinkan, kalau Jakarta belum lockdown, jadi kami diundang untuk ada rapat pleno majelis pusat. Itu tanggal 9, 10, 11. Kemudian bersama dengan Ketua Umum Majelis Pusat,
kami dijadwalkan untuk ke Medan tanggal 14 ya. Kalau belum lockdown ya. Sekarang yang resmi dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara untuk ASN. Jadi ASN itu tidak boleh tujuan Jakarta. Karena Jakarta lagi naik daun kata. Lagi pertambahannya cukup juga ya. Memang ini varian baru ini, Omikron ini, untuk angka kematian itu kurang gitu ya. Cuman angka penyebarannya sangat tinggi. Dan ini rawan sekali kepada anak-anak. Jadi anak-anak yang belum divaksin, yang sudah umur bisa divaksin, 6 sampai 12 tahun ya. 6 sampai 12 tahun, kalau saudara dengar ada undangan vaksin di mana, bawa ya. Karena ini virus sudah ada di mana-mana. Kita kalau tidak salah di Sulawesi Utara sudah ada 200-an ya. 200-an, di Minahasa kita sudah ada 18 ya. Jadi tetap waspada, protokol kesehatan, jaga jarak. Jadi kita tinggal mau tunggu pengumuman pemerintah. Kalau nanti akhirnya ya ibadah lewat live streaming, ya kita harus tutup gereja gitu ya. Jadi sebelum ada pengumuman, mari berlomba-lomba kita ibadah. Hari Jumat berlomba-lomba kita datang ibadah ya. Jadi kalau Tuhan berkenan, kalau tidak ada perubahan dari majelis pusat untuk pleno majelis pusat untuk membahas tentang Mubes, saya minta izin lagi untuk ada di Jakarta dan Medan beberapa hari. Tapi kalau sampai hari Selasa tidak ada pengumuman dibatalkan, saya akan pergi. Tapi kalau dibatalkan, ya lebih bagus lagi, akan tetap ada bersama-sama dengan jemaat. Saya kira demikian, dan ada Bapak Ibu saudara-saudara mungkin yang baru kali ini kebaktian di sini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih buat ibadah bersama. Dan jika Bapak Ibu Saudara diberkati, bisa bergabung dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani, terima kasih kepada tim altar, sampai penerima tamu yang mengatur kursi-kursi di bagian depan gereja. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Dan kita akan doa persembahan. Bapak Aljon ada gendong anak ini, adik. Tidak apa-apa, adik bawa di muka juga berdoa, tidak apa-apa. Baik. Jadi kalau ada batuk-batuk panas, seki-seki puru, bakurung di rumah ya, jangan dulu datang di gereja. Kalau dulu yang sakit datang ke gereja, pasti Tuhan sembuhkan. Sekarang jangan dulu gitu, undang gembala aja berdoa di rumah gitu. Silakan. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, bersyukur karena kebaikan-Mu. Haleluya. Kami boleh beribadah, bahkan menikmati perjamuan kudus. Kami tahu kami beroleh kekuatan yang baru. Amin. Kami sudah memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Amin. Puji Tuhan. Apa yang ada pada kami, kami ingin beri dengan hati yang tulus Puji Tuhan. untuk memuliakan Engkau. Amin. Berkatilah apa yang boleh kami beri ya Tuhan. Bahkan terlebih juga kami berdoa buat para jemaat yang sudah memberikan berkat-berkat di pastori. Ya. Apapun bentuknya Tuhan, biar Engkau balas berkat Amin. lipat kali Puji ganda Tuhan. kepada semua yang sudah memberi. Dan biarlah kami semua boleh saling menopang untuk pelayanan yang ada di jemaat kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, syukur kami, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari kita beri semua, kita akan akhiri kebaktian ini. Haleluya. Mari kembali yang bisa angkat tangan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, kami mau akhiri ibadah raya kedua yang sangat diberkati Tuhan. Hanya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersama-sama untuk Papa dari Bapak Michael Mumu yang lagi sakit Tuhan. Jama, lawat, sembuhkan. Kami sepakat berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Mungkin ada anggota keluarga kami yang sakit. Ada keluarga Karmel yang sakit, yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Kami juga berdoa buat mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Jama mereka, sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Bilur Yesus sudah menyembuhkan. Mungkin ada orang tua dari mahasiswa, kakak adik mereka yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan kembali seluruh keluarga Karmel untuk sepanjang minggu yang berjalan ini dalam tangan penggembalaan Tuhan. Masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, masuk keluar kantor, tempat kerja, tempat pelayanan, tempat usaha, tempat studi, masuk keluar kampus, dalam perlindungan darah anak domba Allah. Kami tolak dari keluarga Karmel setiap gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona, varian yang baru Omikron. Kami tolak dari keluarga Karmel di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menaungi keluarga Karmel. Kami akhiri ibadah yang sangat diberkati dalam nama Yesus. Sambil kami mau terima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa di surga yang sangat-sangat baik, serta cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan, bimbingan, kekuatan, pembelaan dan pertolongan, serta sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal, menyertai kita semua, menyertai keluarga Karmel, hari ini besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan langsung berikan persembahan dibawa di depan, dan setelah berikan persembahan langsung keluar di pintu samping kanan saya. Dan minta tolong krem-krem yang ada di Bapak Ibu pegang, bisa sambil bawa ke depan untuk taruh di meja yang ada di samping kiri. Sama-sama kita memuji Tuhan. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kebenarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kebenarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.